Tuhan, inilah pengakuan dan sekaligus ucapan syukur kami. Tanpa kasih dan penyertaan Tuhan, mungkin kami masih bisa menjalani kehidupan, tetapi pasti di luar kehendak Tuhan. Kami juga mensyukuri dan kami menyadari betapa segala sesuatu dalam kehidupan kami, ini semua datang daripada Engkau. Berkat anugerah bahkan keselamatan kami, Tuhan berikan kepada kami secara cuma-cuma. Pada pagi hari ini kami ingin mendapatkan tuntunan dan arahan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga di dalam kegalauan kami, kekhawatiran, ketakutan kami beroleh pegangan, yaitu kebenaran firman-Mu. Pimpin kami semuanya, supaya kami bisa mengerti, kami bisa percaya, dan kami bisa taat untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengarkan tuntunan-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya. Kami siap mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur ini minggu pertama di bulan Juni dan kita boleh bersama-sama masih beribadah di rumah kita. Awal mula ibadah di rumah bagaimana perasaannya? Apakah hari ini perasaan yang sama masih Bapak Ibu rasakan atau sudah berbeda? Karena sudah berminggu-minggu kita beribadah di rumah masing-masing, saudara, dan bulan Juni ini sebetulnya bulan atau masa-masa transisi, saudara. Kenapa? Karena ada kemungkinan bulan ini, ya mungkin minggu kedua, minggu ketiga, kita tunggu nanti kita, saudara-saudaraku, bisa beribadah di gereja kembali. Sekalipun tentunya dengan berbagai regulasi yang tetap memperhatikan social distancing. Sudah ini masa peralihan dari kemarin kalau yang kita tinggal di Jakarta atau di beberapa daerah juga sama, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, saudaraku, ke dalam perubahan kehidupan new normal katanya. Sudah, saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan. Tetapi yang jelas dari orang-orang yang berbagi kepada saya dan dalam diri saya sendiri, saya begitu banyak pertanyaan. Bagaimana ya nanti memulai sesuatu yang baru ini? Bagaimana ya nanti anak-anak yang sekolah? Bagaimana ya nanti yang bekerja? Bagaimana nanti beribadah? Bagaimana nanti kita bisa secara disiplin menjaga social distancing, kebersihan. Apalagi kalau melihat faktanya ada banyak orang yang sangat tidak memperhatikan hal ini. Tidak pakai masker, tidak pakai jaga jarak, tidak begitu menjaga kebersihan. Saudara, dan masa peralihan ini bukan hanya masalah sekedar kesehatan. Bagaimana ya nanti, apakah masih bisa bekerja lagi? Ada beberapa perusahaan yang membatasinya mungkin sampai bulan Juni, sampai bulan Juli. Kalau nggak selesai, nggak sanggup. Bagaimana Bapak Ibu yang berusaha kecil-kecilan? Apakah masih bisa berjalan seperti semula? Bapak Ibu, maka bulan Juni ini satu masa di mana saya dan saudara sedang ada dalam transisi. Ada banyak pertanyaan. Maka saya mau sampaikan kepada kita, semula gereja kita merancang satu topik 1 tahun, saudara, tentang bagaimana membangun tubuh Kristus. Tetapi corona juga mengubah tema-tema itu. Saya sesuaikan, ya, yang 1 tahun itu ada sudah diobok sana obok sini, ya, karena sesuai dengan konteks.
Beberapa minggu ke depan kita akan khusus bicara tentang iman. Bagaimana iman kita tentunya dalam konteks situasi kita hari-hari ini. Saudara, minggu ini saya ingin mengajak kita menentukan satu topik tentang bagaimana saya dan saudara menatap ke depan, tentu dengan iman kita. Menatap ke depan, memasuki masa new normal. Saya suka seloroh sama anak-anak saya. New normal kan kalau baru ya. Kalau nanti terus jadi bukan new lagi, normal. Ya. Karena saya seperti yang saya katakan tadi, saya khawatir sudah nyaman ibadah di rumah nggak mau datang ke gereja lagi. Ya, nunggu online. Ya. Saudara, karena sudah normal itu. Nah, ini kita akan memasuki new normal. Saudara, kita ingin menatap ke depan dalam atau dengan iman kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayat 1 dan 29. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 dan 29. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kita boleh mengikuti di Alkitab kita masing-masing. Kita semua yang ada di rumah kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-29. Karena iman, maka mereka, ini Musa dan orang Israel maksudnya, telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudara, saya kira Ibrani pasal 11 ayat 1 ini ayat yang tidak asing. Dan saya sengaja memilih ayat yang tidak asing ini menjadi dasar kita untuk kita bagaimana menatap ke depan, menghadapi, menjalani new normal dengan iman kita tentunya. Saudara, kalau kita memperhatikan sebenarnya konteks Ibrani tentunya memang tidak begitu jelas ditujukan kemana. Tetapi ketika kita membaca kitab Ibrani, yang jelas konteks yang dituju oleh penulis Ibrani adalah jemaat-jemaat orang-orang Kristen yang mungkin umumnya berlatar belakang Yahudi, yang tidak tahu di mana tempatnya, tetapi yang jelas sedang menghadapi berbagai macam kesulitan atau tekanan iman mereka. Maka salah satu yang diangkat tentang iman, bukan hanya diangkat tentang iman, tetapi diperlihatkan, ditunjukkan contoh-contoh iman yang nyata dalam sejarah perjalanan bapak-bapak orang percaya. Mulai dari Abraham nanti kita bisa melihat bagaimana juga Musa, bagaimana juga Yakub, bagaimana Yosua, dan ada banyak tokoh yang diangkat. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam terjemahan atau dalam bahasa sehari-hari, ayat ini begitu sederhana. Mungkin lebih gampang kita pahami. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Jadi menekankan dua hal ini, yang diharapkan, yang tidak atau belum dilihat. Maka kesempatan pagi ini saya juga ingin berbicara dua hal ini saja. Bagaimana saya dan saudara menatap ke depan, mau menjalani kehidupan kita dengan iman kita. Itu berarti apa? Saya dan saudara berbicara tentang mengharapkan sesuatu. Karena
iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Namanya kita harapkan berarti belum terjadi. Namanya kita harapkan berarti belum kita alami. Saudara, saya cantumkan atau saya pasang gambar di slide saya itu satu lukisan. Sebuah lukisan yang mungkin kalau saudara melihat gitu saja tidak, ya apa yang beda ya. Saudara, lukisan ini adalah lukisan Abraham yang menengadah ke langit, melihat begitu banyak bintang-bintang. Apa yang menarik saudara dari lukisan ini? Saudara, kita tahu Abraham dipanggil oleh Tuhan dan kepadanya dijanjikan bahwa keturunannya itu sebanyak apa? Bintang-bintang di langit. Betul? Tetapi perhatikan saudara, ketika Abraham menengadah ke atas, mukanya sudah keriput, sudah tua. Saudaraku, wajahnya sedih atau muram? Wajahnya sukacita, tidak sedih, tidak muram. Sukacita. Padahal Abraham ini usianya sudah 75 tahun. Tapi belum punya anak. Janji Tuhan, keturunannya sebanyak bintang-bintang di langit. Tapi sudah 75 tahun belum punya anak. Bagaimana bisa seperti bintang-bintang di langit? Tapi lukisan ini menggambarkan bagaimana Abraham tetap berharap akan Tuhan yang telah menjanjikannya bahwa keturunannya sebanyak bintang-bintang di langit. Seperti bintang-bintang di langit. Maka ekspresi wajahnya ekspresi yang sukacita, gembira, penuh pengharapan, bukan muram. Saudara, ini gambaran iman yang sederhana. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saya dan saudara harapkan. Menyangkut apa saja. Saudara, jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan iman kita, saudara jangan sekali lagi jangan batasi dan jangan membiasakan diri berpikir secara dualisme atau dikotomi. Rohani, jasmani, jangan saudaraku. Latihlah berpikir bahwa saya dan saudara itu hidupnya satu. Jadi berbicara kehidupan apapun yang menyangkut kehidupan kita itu ada pengaruhnya iman kita di sana. Apapun yang menyangkut hidup kita itu tidak salah kalau kita berharap kepada Tuhan. Jadi jangan Anda pilah-pilahkan. Maka kalau saya berbicara iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Anda harapkan? Bapak-bapak, apa yang kau harapkan hari ini? Ibu-ibu, apa yang kau harapkan? Adik-adik atau siapa saja, apa yang kau harapkan? Termasuk ketika engkau menghadapi, kita semua menjalani kehidupan nantinya new normal ini dan selanjutnya, apa yang Anda harapkan? Iman mula dasarnya. Saudara, saya mencoba mencari arti yang sederhana tentang iman. Di dalam kitab Ibrani ini iman dipakai istilah pistis. Atau sebenarnya kalau di dalam bahasa Yunani mirip dalam bahasa Ibrani mirip bahasa Indonesia. Aman. Jadi ternyata aman, amen itu mirip ya dengan bahasa Yunani. Aman. Iman. Jadi sebetulnya nggak usah dijelaskan, udah tahu apa itu iman. Jadi saudara, kita berbicara iman, iman bisa diartikan percaya. Iman bisa diartikan mempertetapkan hati. Artinya benar-benar percaya. Ya, iman percaya maksudnya bukan hanya trust, tapi believe juga. Dua-duanya iman itu. Nah, ketika kita berbicara iman berarti mempertetapkan hati atau mendasarkan hati kita.
Jadi kalau iman kepada Tuhan berarti mendasarkan hati kita kepada Tuhan dan janji pengharapannya. Atau dengan kata yang lebih sederhana, iman itu bisa kita artikan apa? Aman. Jadi saudara, banyak orang Kristen kan, ya memang kalau kita khotbah suka ditanya, ada amin? Kita jawab apa? Amin. Memang amin pengertiannya, ya saya setuju. Tapi amin sebenarnya ada mirip-miripnya juga iman. Ya, karena iman itu berarti Anda amin. Karena berarti Anda percaya. Ada amin? Amin. Artinya ada amin, ya Anda percaya. Aman. Amannya itu aman, saudaraku. Iman ini. Jadi secara sederhana, saudara artinya begitu sederhana. Saya dan saudara menetapkan hati, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, ketika kita memasuki masa-masa transisi ini, apa yang sedang Anda khawatirkan? Kepada siapa Anda berharap? Banyak orang khawatir karena letak pengharapannya salah. Belajarlah untuk benar-benar menghidupi imanmu. Letakkan dasar pengharapanmu seperti Abraham. Sekalipun usianya sudah 75 tahun belum punya anak, tapi dia letakkan dasar pengharapannya kepada Tuhan. Saudara, jangan khawatir. Di Alkitab juga menyajikan hal yang sama seperti kita. Kadang-kadang iman kita goyah. Karena Abraham pun goyah imannya. Tapi dia belajar untuk menaruh pengharapanmu. Jangan letakkan dasar pengharapanmu kepada siapa? Kepada perusahaan di tempat engkau bekerja. Jangan letakkan dasar pengharapanmu kepada siapa? Kepada mungkin orang-orang di sekelilingmu. Jangan letakkan dasar pengharapanmu kepada siapa saja yang tidak bisa benar-benar menjamin engkau aman. Dasar pengharapan saya dan saudara semestinya kita letakkan kepada Tuhan. Maka ketika kita berbicara iman, berarti kita bisa aman. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Saya selalu percaya karena firman-Nya katakan Tuhan pengendali segala sesuatu. Siapa yang pernah menduga ada corona datang? Tidak ada yang pernah menduga. Unpredictable-nya ini. Kalau bencana itu sesuatu yang tidak kita duga, kita percaya jalan keluar pun bisa menjadi sesuatu yang kita tidak duga. Letakkan dasar pengharapanmu. Saya dan saudara aman karena saya dan saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius ayat pasal pertama ayat 12. Dia katakan gini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Yang saya garis bawahi, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara tahu yang saudara percaya? Pastikan saudara hanya berharap kepada Tuhan saja. Pastikan saudara benar-benar bersandar kepada Tuhan saja. Saudara yang kedua, apa iman itu? Saudara, ternyata Ibrani memberikan satu definisi yang sangat indah sekali bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, manusia itu ternyata melakukan sesuatu itu hanya berdasar yang kita lihat. Masih ingat waktu mula-mula itu ada
pintu sliding itu yang kaca. Banyak orang kepalanya kebentur tuh kaca. Kenapa? Karena nggak dilihat. Maka kalau ada kaca selalu ditulisi, awas kaca. Jadi jangan bilang, ya udah tahu tapi sering ada kebentur kepalanya. Sudah saya coba tempelkan itu di slide itu gambar. Jadi sebenarnya di Inggris juga ada, katanya sih ya, karena saya belum pernah ke Inggris. Ya, tapi saya pikir informasi ini benar ya. Di China juga ada, hanya modelnya berbeda. Kalau di Inggris ada saatnya ada satu menara yang tingginya berapa kaki gitu. Kemudian ada seperti jalan menjorok gitu, tapi itu kaca transparan. Nah ketika mau apa uji nyali di situ. Dan banyak orang gak berani. Padahal di bawahnya ada apa? Kaca. Tapi tidak kelihatan. Mungkin kalau kaca itu dicat hitam, orang jadi berani. Kenapa? Kelihatan. Di China juga sama. Jadi karena itu ditulis apa dia? Jalan iman gitu tulisannya kalau di Google, di YouTube ya. Saya coba searching, lucu juga ya. Banyak orang gak berani. Takut, nangis. Ya laki-laki itu saya sengaja pilih gambar laki-laki ya. Merangkak. Karena takut. Kenapa? Karena gak kelihatan. Saudaraku. Saudara, iman bukti dari segala sesuatu yang Anda tidak lihat. Yang tidak Anda lihat bukan berarti tidak ada. Betul? Anda gak lihat. Dan kemudian saudaraku, saya ingin memperlihatkan betapa perlihatan saya dan saudara saya ini, penglihatan itu begitu terbatas. Karena faktanya Anda tidak lihat, faktanya ada. Jadi bukan berarti yang Anda tidak lihat tidak ada. Tapi sekali lagi, kelemahan manusia seringkali bertindak hanya atau dibatasi dengan apa yang dilihat. Saudara, saya tadi mengambil satu contohnya dari ayat yang ke-29. Ya. Di 29 tadi dikatakan demikian. Pasal yang ke-11 ayat 29. Ya. Dikatakan di dalam terjemahan barunya dikatakan seperti ini. Ya. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Dalam terjemahan sehari-hari mungkin lebih sederhana. Karena beriman, maka orang-orang Israel dapat menyeberangi Laut Merah seolah-olah mereka berjalan di atas tanah yang kering. Sedangkan orang-orang Mesir ditelan oleh laut itu ketika mereka mencoba menyeberangnya juga. Saudara, kalau saya ingin membawa Anda dalam suasana orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Waktu itu mau keluar. Saya pikir kita semua sebagian besar tahu cerita ya. Saya tidak perlu ulangi. Mungkin beberapa poin aja karena saya ingin Anda mengalaminya. Mau keluar dari Mesir itu tidak gampang. Saudara tahu Alkitab menceritakan sampai 10 tulah diberikan. Tulah terakhir baru Firaun nyerah karena anaknya mati. Ketika sudah nyerah, oke, dipersilakan orang Israel pergi. Itu pun berubah pikiran lagi. Maka setelah pergi, dikejar, dikirim pasukan untuk mengejarnya. Saudara, orang Israel yang sedang berjalan mau meninggalkan Mesir, sedang ada dalam posisi, sedang ada dalam apa istilahnya, situasi yang serba salah. Kenapa? Di seberangnya laut, di depannya, kalau dia balik, pasukan. Saudara, bayangkan kondisi itu bukan kondisi yang gampang. Mereka mau pergi tapi di posisinya sulit. Padahal saya bertanya, siapa yang ngajak pergi? Tuhan yang ngajak pergi. Kalau Anda dalam posisi orang Israel, kira-kira apa yang Anda katakan kepada Musa? Mungkin saya dan Anda lebih kasar daripada orang Israel itu. Ini apa-apaan Tuhan, ini kan saya mengikuti jalanmu, kenapa ini dalam kondisi gini? Mundur tidak bisa, maju mati.
Saudara, apakah Anda melihat hari-hari ini suasana seperti separah itu? Kita PSBB, kalau PSBB terus sampai kapan? Ya. Kita di rumah terus, mau sampai kapan Anda mendekam di rumah? Ya. Kemudian kita ikut new normal. Mau PSBB, takut. New normal, takut. Tapi pertanyaan saya, apakah itu segenting yang dialami orang Israel? Saya pikir jauh sekali ya. Tidak. Tapi saudara perhatikan saudaraku, ketika dalam situasi sulit itu, Ibrani mengangkat cerita itu sebagai satu bukti iman. Maka ditulis, karena beriman mereka, orang-orang Israel dapat menyeberangi Laut Merah seolah-olah mereka berjalan di atas tanah yang kering. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Orang Israel juga bukan serta-merta mereka langsung percaya, oh pasti bisa, enggak saudaraku. Itu pergulatan yang sangat tajam ya. Komplain ke Musa, pasti ngeluh ke Tuhan. Dan Musa pun pasti mengalami kepanikan. Tapi perhatikan, iman itu bukti dari yang sepertinya enggak ada jalan keluar. Saudaraku, ada jalan keluar. Menyeberang laut seperti melewati tanah yang kering. Saudara, ada banyak orang mencoba membantah bahwa ini fakta sejarah. Saudaraku, banyak orang mencoba membantah bahwa ini mujizat yang dari Tuhan. Yang membantah tentunya bukan orang biasa. Orang yang mungkin berpengetahuan. Ingin dibuktikan secara sains. Dan lucunya banyak orang yang percaya. Tapi bagi saya ini perkara yang besar. Oh ada orang membuktikan saudaraku, oh ini gak mungkin, ini karena sebenarnya Laut Teberau itu sebenarnya kalau dalam bahasa itu gelaga. Jadi ada yang menafsirkan itu bukan laut, itu rawa gelagah katanya. Ini orang yang gak percaya ini mujizat. Karena banyak orang dalam situasi krisis gak percaya mujizat Tuhan, makanya susah. Ya, banyak orang kata, oh itu kan Teberau itu gelagah. Saya jadi heran kalau itu laut gelagah. Kalau gelagah memang paling airnya segini ya gelagah. Kalau orang yang tani biasanya tahu itu, kalau orang kota nggak tahu. Ya, gelagah itu pohon seperti tebu itu, tapi biasanya di rawa-rawa. Kalau itu terjadi juga heran. Kenapa? Karena orang Mesir mati. Masa orang Mesir mati tenggelam ke sini? Mujizat juga. Iya kan? Mau apapun dibantah mujizat kalau memang itu terjadi. Faktanya orang Israel bisa lewat, orang Mesir mati. Ini fakta sejarah. Saudara, iman itu bukti dari segala sesuatu yang Anda tidak lihat. Maka jangan batasi karya Tuhan hanya dengan matamu. Jangan batasi karya Tuhan hanya dengan pikiranmu. Jangan batasi karya Tuhan dengan pengetahuanmu. Iman melampaui semua itu. Dan Tuhan berkarya dengan cara yang memang kadang di luar pemikiran kita. Saudara, saya senang ayat ini. Dan saya selalu aminkan dalam hidup saya juga. Mari Bapak Ibu kita membaca ayat ini. 1 Korintus 2 ayat yang 9. Dikatakan apa di sana? Kita akan baca bersama-sama ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, apa yang menarik dari ayat ini? Perhatikan baik-baik. Saya coba tebelin, saya coba besarin beberapa kalimat kan. Tidak pernah dilihat mata. Mata siapa? Mata saya dan mata Anda. Mungkin mata seluruh dunia ini. Berarti ada atau tidak? Bisa belum pernah ada.
tidak pernah didengar. Oleh siapa? Oleh telinga. Telinga siapa? Telinga siapa saja. Bahkan dikatakan apa? Tidak pernah timbul dalam hati. Jadi artinya orang pun gak pernah menginginkan, orang gak pernah lihat. Perhatikan, manusia seringkali menginginkan apa? Yang dilihat. Waduh, saya pengen lo seperti artis Korea itu, mungkin yang putri-putri. Ya kan? Aduh, saya pengen lo seperti yang dilihat. Maka banyak manusia lahir sebagai apa? Plagiat, penjiplak, niru orang, pengen jadi seperti orang lain. Padahal Tuhan katakan apa? Yang tidak pernah Anda lihat, yang tidak pernah Anda dengar, bahkan yang tidak pernah ada dalam hatimu, dikatakan apa? Semua yang disediakan Allah ya untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Amin, Bapak Ibu di rumah. Saya berkali-kali baca ayat ini dan saya selalu aminkan. Maka kalau masalah enggak dilihat, bukan masalah besar itu. Masalah Anda belum dengar juga bukan masalah besar. Karena justru Allah berkarya sesuatu yang besar. Siapa yang pernah berpikir orang Israel mau melewati laut tanpa alat? Tidak ada, saudaraku. Bagaimana mereka bisa, saudaraku, hidup di 40 tahun di padang gurun? Bekalnya budak berapa banyak lah. Bagaimana? Bahkan siapa yang memikirkan itu baju, sandal, gak rusak selama 40 tahun? Belanja kemana mereka? Apa masuk akal? Pernah dipikirkan? Tapi semua Tuhan sediakan. Tuhan sediakan sesuatu yang baru. Jadi imanilah dalam suasananya new normal. Tuhan juga ada hal yang baru buat Anda dan saya. Iman ini yang saya dan saudara harus pegang. Jadi tidak ada kata tidak mungkin jika Allah yang menghendakinya. Dia pengendali segala sesuatu. Maka saudara, ketika Anda memahami ayat ini, ya, bahkan ketika Anda menyanyikannya, imani bahwa hal yang sama sekali baru Anda dan saudara bisa alami. Saudara, kalau kita berbicara tentang iman itu, ya sekarang kan apalagi musim-musim online ini wifi sangat butuh ya. Minggu keberapa itu wifi gereja pas mati. Jadi kami enggak ibadah di gereja, di rumah masing-masing. Ikut juga di rumah masing-masing. Sangat penting ya. Siapa yang bisa lihat wifi? Enggak bisa lihat ya. Tapi wifi bisa menghubungkan, membuat Anda lihat sesuatu. Ya kalau mau bilang itu. Tapi yang jelas saya mau tekankan, iman menunjukkan kepada mata pikiran realitas dari hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Jadi iman membuat kita, memampukan kita justru melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, apa yang kita lihat ini justru sebetulnya lebih sedikit dari yang kita tidak lihat. Maka ketika kita menatap ke masa depan, saudara, jangan pernah mendasarkannya dengan apa yang engkau lihat, saudaraku. Maka saya selalu katakan kepada termasuk generasi muda, banyak anak-anak muda punya cita-cita itu begitu kecil. Kenapa? Karena dia lihat keluarganya. Sudah, kalau engkau punya cita jangan lihat keluargamu. Lihat siapa? Lihat Allah yang besar. Apa cita-citamu? Apa kerinduanmu? Termasuk ketika kita menghadapi persoalan hidup pun. Jangan lihat apa yang bisa engkau lihat. Tapi milikilah iman untuk kita bisa belajar, ya, mempercayakan hidup kita. Ada satu cerita, saudaraku, ketika kita berbicara tentang iman ini, saya katakan Alkitab kita itu Alkitab yang sangat luar biasa menurut saya. Tokoh-tokoh beriman pun, saudaraku, diperlihatkan tokoh-tokoh biasa.
Tadi saya katakan saudaraku, Abraham sebagai bapa orang beriman, dia pernah jatuh. Musa sebagai juga pemimpin yang sangat beriman, dia pernah jatuh. Yakub pernah jatuh. Bahkan saudara, ketika kita menyaksikan bagaimana kehidupan murid-murid Yesus yang langsung bersama-sama dengan dia pun jatuh. Saudara, hidup dalam iman memang bisa menantang. Tetapi saudaraku, bukan hanya menantang, kadang menakutkan. Maka contoh Petrus yang berjalan di atas air. Apa yang menarik di sini? Ketika Petrus melihat Yesus dari jauh, pertama dia sangka hantu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ayo ke sini, sini. Saudara, Petrus bisa berjalan. Ketika apa? Ketika dia fokus kepada Tuhan. Tapi mungkin lama-lama Petrus lihat, ini kan air. Dingin, oh ini akan air. Ketika pandangan Petrus sudah tidak kepada Tuhan, dia lihat apa yang dia lihat. Dia tenggelam. Dalam perjalanan iman kita, mari belajar kita betul-betul meletakkan dasar pengharapan kita kepada Tuhan saja. Meletakkan dasar pengharapan kita, iman kita bukan hanya kepada kelihatan. Kepada Tuhan saja. Maka suasana kehidupan kita, sekalipun kita akan memasuki era yang baru, kebiasaan baru, mungkin budaya baru, dan tantangan ancaman yang baru. Saudara-saudara, saya dan saudara bisa tetap berdiri teguh. Kenapa? Karena Tuhan Allah Maha Kuasa dan Maha Hadir itu, Dia yang akan menolong kita untuk kita bisa melangkah dengan penuh iman. Saudara, saya tidak tahu hari ini apa yang kau khawatirkan tentang pekerjaanmu, tentang kesehatanmu, atau engkau orang yang sudah lama bergumul tidak mempunyai keturunan, atau engkau orang yang sudah berlama jatuh dalam sakit penyakit dan hari ini belum sembuh. Atau engkau pemuda-pemudi yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan, sementara orang yang bekerja pun dipecat, di PHK. Apa pergumulanmu? Pegang dua hal. Imanmu dasar dari sesuatu yang kau harapkan. Imanmu bukti dari apa yang tidak engkau lihat. Apapun suasana ke depan saudaraku, saya ingin saya dan saudara menjalaninya bersama Tuhan. Kita tidak takut oleh karena Tuhan bersama kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai satu iman kita, penyataan iman kita kepada Tuhan. Ku tidak takut. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Katakan bahkan menolongku Tuhan, bahkan menolongku. Kau batu karang, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan lagu ini dari awal, katakan bersama-sama, ku tidak takut ya Tuhan. Ku tidak takut. Biarkan ini menjadi satu imanmu. Sebab Engkau besertaku. Sebab Kau besertaku.
sertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan Tuhan, Engkau meneguhkanku, amin, bahkan menolongku Tuhan, bahkan menolongku, Kau batu karang, Kau batu karangku, Yesus Tuhan, katakan bersama-sama, Engkau memegangku, Yesus memegangku, amin Tuhan, dengan tangan kanannya, amin Tuhan, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang di rumah, mari kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, mampukan aku boleh hidup di dalam iman, dalam menjalani kehidupanku hari lepas hari ke depan. Sekalipun begitu banyak hal yang memang memungkinkan untuk kami khawatir, kami cemas, kami bimbang, kami takut, tetapi Engkau lebih mungkin untuk bisa kami percaya daripada sekedar yang kami lihat ini. Engkau yang lebih bisa kami percaya. Biarkan kami betul mendasarkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu saja. Engkau Allah yang mencipta segala sesuatu. Engkau Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Kepadamulah kami percaya. Ada banyak hal Tuhan, keterbatasan kami, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Ada banyak hal Tuhan yang mengkhawatirkan kami, tetapi Engkau Allah yang bisa kami percaya. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami setiap anak-anak-Mu, apapun kekhawatiran dan kecemasannya, biarkan kami boleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan bersama-sama, Engkau memegangku Tuhan dengan tangan kanan-Mu yang memberi kepada kami kemenangan. Yesus